Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Asta Kamila dengan NIM 12320500149. Izinkan saya memaparkan hasil dari mini riset tentang evaluasi bimbingan dan konseling. Latar belakang dari penelitian ini adalah bimbingan konseling di sekolah merupakan komponen yang berfungsi untuk mendukung siswa dalam mencapai perkembangan ideal di berbagai aspek kehidupan mereka, baik akademik, pribadi, sosial, maupun karir. Program bimbingan konseling dirancang untuk membantu siswa mengenali dan mengatasi masalah yang mereka hadapi, serta mengembangkan potensi diri mereka secara maksimal. Dalam konteks ini, evaluasi program bimbingan konseling menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi siswa. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana aspek konteks dalam program bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek. Yang kedua, bagaimana aspek input dalam program bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek. Yang ketiga, bagaimana aspek proses dalam program bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Adapun maksud penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai tugas dalam memenuhi syarat ujian akhir semester di mata kuliah bimbingan dan konseling. Yang ketiga, ada metode penelitian. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode wawancara kualitatif, di mana penulis mewawancarai pihak yang berkaitan secara langsung dan bermaksud untuk memperoleh informasi tentang objek yang berkenaan dengan topik yang diteliti. Oke, lanjut ke pembahasan. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, maka pada penelitian ini, peneliti akan menyimpulkan beberapa informasi mengenai evaluasi program bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek. Selanjutnya dalam aspek konteks, yang pertama ada aspek legalitas format layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek memiliki 3 komponen program yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, diantaranya angket kebutuhan peserta didik, alat ungkap masalah, dan sosiometri. Yang kedua ada tujuan program bimbingan konseling. Disimpulkan bahwa tujuan adanya program bimbingan dan konseling di SMA N 1 Rancaikek yaitu untuk memfasilitasi perkembangan menyeluruh peserta didik dalam aspek akademik, karir, sosial, dan pribadi. Dengan memberikan bimbingan yang komprehensif, program ini membantu siswa menjadi individu yang matang, mandiri, dan siap menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan profesional dan personal mereka. Yang ketiga ada dukungan warga sekolah. Dalam setiap kegiatan dukungan dari pihak sangat dibutuhkan. Dalam hal ini, bimbingan dan konseling juga perlu dukungan dari pihak sekolah dan warga sekolah seperti orang tua murid dan masyarakat sekitar, agar kegiatan bimbingan dan konseling yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ke aspek input. Yang pertama ada program bimbingan dan konseling. Program bimbingan dan konseling yang ada di SMA N 1 Rancaikek terdiri dari yang pertama ada layanan dasar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, layanan dasar yang dilakukan oleh guru BK kepada peserta didik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Layanan dasar-dasar yang dilakukan secara langsung meliputi layanan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, bimbingan lintas minat. Adapun layanan dasar yang dilakukan secara tidak langsung yaitu meliputi pengembangan media bimbingan dan konseling melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Yang kedua ada layanan responsif. Layanan responsif dilakukan oleh guru BK meliputi kegiatan layanan konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, konferensi kasus, dan kunjungan rumah atau home visit. Yang ketiga ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Layanan ini dilakukan secara klasikal, kelompok maupun individual. Yang keempat ada dukungan sistem. Adapun kegiatan dukungan sistem yang dilakukan oleh guru BK SMA Negeri 1 Rancaikek adalah dengan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga dan yang tergabung dalam MGBK SMA Kabupaten Bandung. Berikut saya lampirkan manajemen bimbingan dan konseling yang ada di SMA N 1 Rancaikek. Dari hasil observasi dan pengamatan tentang manajemen BK di SMA Negeri 1 Rancaikek, pada aspek konselor sudah memenuhi standar kriteria kualifikasi akademik dan kompetensi. Jumlah guru BK yang ada di SMA N 1 Rancaikek hanya 6 personil. Jumlah tersebut masih kurang karena setiap guru memegang 5 kelas yang mungkin akan membuat kurangnya layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik.
Selanjutnya ada sarana dan prasarana layanan bimbingan dan konseling di SMA 1 Rancaikek. Menurut data yang saya lampirkan tersebut, dalam aspek sarana dan prasarana ruangan BK sudah sesuai dengan ukuran yang ditentukan. Ruangan konseling individual pun sudah ada, sehingga peserta didik yang memiliki permasalahan yang sangat rahasia bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya yang terakhir ada aspek proses. Bagaimana sih aspek proses di SMA 1 Rancaikek? Selama proses penelitian, peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan seperti keahlian dalam bidang evaluasi program bimbingan dan konseling. Selama melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling di SMA 1 Rancaikek, tidak semua yang peneliti inginkan tersedia dengan baik. Selain itu, keterbatasan dari peneliti sendiri yaitu waktu yang dimiliki peneliti tidak maksimal, instrumen yang terbatas untuk melakukan evaluasi, dan karena latar belakang peneliti yang bukan berasal dari program studi bimbingan dan konseling, menjadi salah satu keterbatasan dalam kegiatan evaluasi program bimbingan dan konseling. Berikut saya lampirkan beberapa dokumentasi selama penelitian berlangsung di SMA 1 Rancaikek, dan di slide selanjutnya ada biografi tentang penulis. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.